Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para sepuh, para hadirin hadirat, khususnya kepada guru kita bersama Amunah Ki Haji Lutfi Basori, mata'anallahu biduli hayati syarifah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melancarkan jalan dakwah beliau. Amin amin ya rabbal. Yang pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita masih bisa berkumpul pada majelis yang penuh barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang kedua kalinya, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, kelak di yaumul qiyamah nanti kita bisa bersama dengan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ikhwan, kali ini saya akan membahas tentang keutamaan mencari ilmu, ya. Yang mana kita sebagai umat Islam, ya, telah dikasih tahu, sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwasannya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, ya. Jadi jikalau kita ini merasa diri kita ini orang Islam, apalagi kita ini santri, ya tentu kita ini harus menyempatkan waktu kita ini untuk menuntut ilmu. Karena apa? Karena kita ini punya kewajiban, yang mana kewajiban itu ketika kita tinggalkan kita ini akan mendapatkan dosa, ya. Maka dari itu kita harus selesaikan sehingga apa? Sehingga kewajiban kita ini sampai gugur, ya. Dan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemanfaatan menuntut ilmu itu sangatlah banyak, ya. Yang mana sudah disebutkan bahwasanya man kharaja talabul ilmi fawa fi sabilillah hatta yarji, ya. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia di jalan Allah sampai dia ini kembali. Artinya apa? Dengan kita menuntut ilmu, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar sekali. Ibarat seperti orang yang berjihad. Dan kita cuma menuntut ilmu, ya. Sedangkan orang yang berjihad taruhannya nyawa, ya, antara hidup dan mati. Tapi kita ini cuma menuntut ilmu aja sudah mendapatkan pahala yang sangat banyak, ya. Apalagi ilmu itu sangatlah penting bagi kehidupan kita, yang mana kita tanpa ilmu, kita bisa saja kita ini menjadi orang yang sesat, ya. Jadi jikalau kita ini kehidupan kita, ya, kita hanya buat untuk main-main saja, ya, tidak untuk menuntut ilmu, maka ibarat kita ini apa, tong yang kosong gitu, tidak ada isinya. Manfaatan ilmu itu sangatlah banyak, ya. Sebagaimana jikalau kita ini menuntut ilmu, maka kita ini akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Sama saja sebagaimana ketika kita ini berjihad, ya. Yang mana berjihad itu ketika kita ini berjihad itu taruhannya nyawa antara hidup dan mati, ya. Sedangkan kita cuma menuntut ilmu aja sudah mendapatkan pahala yang segitu banyak. Karena dengan ilmu kita ini bisa memperjuangkan agama kita, ya. Dan yang mana kita ini kalau semisalnya kita punya ilmu terus kita ajarkan, ya berarti ilmu kita kan manfaat. Nah itu manfaatnya sangatlah besar. Dikarenakan apa? Dikarenakan berarti kita ini sangat peduli dengan Rasulullah SAW. Kita selalu menyalurkan atau mendakwakan atau mengasih tahu ke orang-orang, ya, bahwasannya
ini adalah ilmu dari Rasulullah SAW. Dikarenakan apa? Dikarenakan ilmu itu suatu warisan Nabi Muhammad SAW. Maka jikalau kita ini mengaku sebagai umatnya, maka kita ini harus menyalurkan atau mengasih tahukan ke orang lain, ya. Tapi kalau misalnya kita ngaku sebagai umat Nabi Muhammad, ya, tapi warisan beliau atau ilmu beliau kita tidak sampaikan ke orang-orang, ya, kita biarkan sampai punah, ya, sampai ada banyak orang di sana yang sampai tidak tahu ilmu, ya. Maka apa? Maka kita sebagai umat Islam itu tidak layak untuk ngomong sebagai mana kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, ya. Karena kita tahu sendiri bahwasanya innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan uang dinar dan uang dirham. Lakin yuwarithu ilma, ya, akan tapi mewariskan ilmu para nabi itu, ya. Makanya itu jikalau kita ini tidak menuntut ilmu, maka kita ini apa ya, tidak layak untuk dikatakan sebagai umat, ya. Karena apa? Karena ilmu itu termasuk daripada peninggalan para nabi, ya. Jikalau kita tidak menyebarkan, maka apa? Maka ilmu itu akan punah, ya. Maka jarang orang itu akan mengetahui ilmu agama. Maka dunia ini ketika tanpa ilmu akan rusak dunia ini, ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Langsung saja saya akan melanjutkan prolog dari kawan saya. Jadi daripada keutamaan ilmu itu sangat banyak sekali. Di antaranya disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, yakni innallaha takaffala li talabil ilmi birizqi, yakni Allah menanggung bagi seorang yang mencari ilmu akan rizkinya. Jadi kita yang mencari ilmu tidak perlu khawatir akan rizki yang diberikan kepada orang tua kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah sudah menanggung rizki kita. Jadi kita sebagai santri atau talibul ilmi tidak perlu mengkhawatirkan orang tua kita yang di luar sana mencari nafkah untuk kita. Jadi Allah itu sudah pasti mengasih rizki kepada orang tua kita. Karena apa? Karena kita mencari ilmu, ya, mencari ilmu itu salah satu ibadah yang paling afdol, ya. Afdolnya ibadah itu yaitu mencari ilmu. Jadi banyak sekali zaman sekarang orang tua yang khawatir akan rezekinya ketika anaknya di pondok pesantren. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menanggung atas rezeki seseorang yang thalabul ilmi. Kita sebagai santri harus bilang kepada orang tua kita, wahai ayahku, sesungguhnya Allah menanggung rezeki orang tua yang mana anaknya itu belajar ilmu. Dan ilmu itu bisa membuat kita hingga di akhirat. Bekal kita untuk di akhirat, bekal kita untuk masuk surga, itu nanti amalan-amalan kita. Nah, amalan itu berjalan ketika adanya ilmu, ya, ada ilmu kita punya amalan, kita punya ilmu kita melakukan amalan tersebut. Makanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau berkata, al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul ma. Ilmu itu menjagamu, sedangkan kamu menjaga harta. Nah, ini sudah jelas sekali bahwasanya ilmu itu menjaga kita agar kita tidak maksiat. Kita dikasih tahu oleh guru kita, oh ini haram, oh ini halal, oh ini makruh.
Yang artinya ya jangan banyak-banyak melakukan hal kemakruhan. Nah ini kan ilmu semua. Nah ketika kita mempunyai ilmu, berarti kita lebih was-was lagi untuk melakukan hal-hal yang haram, melakukan hal-hal yang makruh, melakukan hal-hal yang syubhat. Kita akan was-was lagi. Oh ini hal-hal haram, jangan sampai saya melakukan hal ini. Nah ini karena adanya ilmu. Tanpa ilmu kita tidak akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Nah itu kita tidak akan mengetahui. Makanya banyak sekali orang-orang zaman sekarang yang awam tidak mengetahui ini hukumnya bagaimana, ini hukumnya begini, ini hukumnya. Ya mereka membuat sendiri hukum malah. Padahal di dalam Islam diajarkan bahwasannya mencari ilmu. Sabda Nabi, mencari ilmu itu ialah wajib bagi setiap muslim. Jadi kita sebagai muslim, sebagai orang Islam, wajib hukumnya untuk mencari ilmu. Tapi betapa banyak orang-orang di luar sana yang tidak menghiraukan itu. Yang memang benar, mereka sholat, memang benar, mereka beribadah kepada Allah. Tapi mereka tidak melakukan keafdolannya ibadah. Padahal mencari ilmu itu paling afdolnya ibadah. Karena ilmu itu mendidik kita. Bahkan santri yang malas itu banyak sekali keutamaannya. Dikatakan juga di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, at-talibu kaslan ay afdalu min 700 alfi mujtahid. Pelajar yang malas, santri yang malas itu lebih afdol daripada 70.000 mujtahid. Nah ini kan sudah jelas sekali bahwasanya diterangkan orang yang mencari ilmu itu banyak sekali keutamaannya, keafdoliannya itu banyak sekali. Di antaranya kita bisa membimbing anak kita, kita bisa membimbing keluarga kita agar sampai kelak di akhirat dengan membawa bekal amalan. Nah adanya amalan karena kita mempunyai ilmu. Kita dikasih tahu oleh guru kita, oh ini kalau dikerjakan kamu akan mendapatkan banyak pahala. Nah, akhirnya kita kerjakan. Nah ini kan juga ilmu. Nanti kalau kita sudah punya anak, kita kasih tahu anak kita didik anak kita, dan kita sebarkan ilmu-ilmu yang lainnya kepada masyarakat. Nah, makanya tadi disampaikan oleh rekan saya, Nabi itu tidak mewariskan uang dirham dan tidak mewariskan uang dinar. Akan tetapi Nabi mewariskan ilmu. Berarti ilmu itu sangat penting. Ya, bahkan Nabi aja belajar ilmu, masa kita tidak belajar ilmu? Ya. Kita santri, kita talabul ilmi. Ya, banyak sekali keutamaan kita. Maka orang-orang di luar sana yang tidak talabul ilmi, yang tidak sampai kepada santri, yang tidak bisa menjadi santri, ya kita bilangi mereka, kita dakwai mereka. Ini hukumnya haram, jangan dilakukan. Nah, yang ini bisa menambah amalan kita, silahkan dilakukan. Nah, jadi daripada kita mempunyai ilmu itu sangat banyak sekali. Ya, di antaranya, ya itu cuma di antaranya. Ya, selain itu sangat banyak sekali antara keutamaan ilmu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warridha an inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.